Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan terdapat pada Roma pasal 8 ayat 1-11. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Firman Tuhan. Teman hari ini adalah hukum Roh yang menghidupkan. Lalan penatu mepatu. Setiap negara yang merdeka memiliki hari tertentu untuk memperingati kemerdekaan itu. Hal ini dimaksudkan untuk mensyukuri kebebasan dari penjajahan dan perbudakan bangsa lain serta mengenang pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan itu. Bangsa yang merdeka akan terus memperjuangkan kemerdekaan itu, jangan sampai dijajah atau diperbudak lagi oleh bangsa lain. Kita juga telah memahami bahwa kehidupan kita telah dimerdekakan dari sebuah perbudakan, yaitu perbudakan dosa. Dosa merupakan perbuatan yang membuat manusia berada di bawah hukum maut dan kebinasaan kekal. Dosa membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi terganggu dan rusak. Melalui Paulus, kita diingatkan bahwa di dalam Kristus semua manusia telah dimerdekakan dan berada di bawah hukum Roh. Yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang tidak membawa kepada kebinasaan tetapi kepada kehidupan yang kekal. Paulus membandingkan kehidupan yang masih di bawah hukum dosa dan kehidupan yang sudah dimerdekakan dan hidup di bawah hukum Roh, bahwa orang yang masih hidup di bawah hukum dosa akan terus memikirkan hidup secara kedagingan yang justru akan membawa kepada maut. Berbeda dengan orang yang telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hidup di dalam Roh, maka hidupnya akan berpusat kepada Kristus dan senantiasa mengupayakan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Kita telah dimerdekakan di dalam Kristus. Oleh karena itu, terus memelihara kemerdekaan adalah penting, agar dosa tidak lagi memperbudak kita. Memelihara kemerdekaan hidup dengan cara menjaga kesucian serta senantiasa hidup dalam tuntunan Roh Allah adalah hal yang utama. Dengan menjadikan tubuh yang sudah dimerdekakan oleh Kristus menjadi tempat kediaman Roh Allah, maka itulah hidup yang sesungguhnya, hidup yang berjalan dalam keinginan Roh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Amin.